Ada banyak penemuan yang ditemukan oleh umat manusia di zaman modern ini, seperti listrik dan bola lampu yang ditemukan oleh ilmuwan jenius. Namun, pernahkah kita berpikir, apa jadinya jika penemuan-penemuan tersebut memiliki campur tangan dari kekuatan tak kasat mata? Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 penemuan misterius yang dipercaya sebagai peninggalan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Serta cek link di deskripsi untuk mendapatkan diskon 50%. Gua Longyu adalah serangkaian gua yang terletak di Bukit Phoenix, dekat desa Xianbechun di sungai Lanlongyo, China. Gua-gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992 dan hingga kini sudah ditemukan sekitar 24 gua yang tersebar di area tersebut. Keberadaan gua ini menjadi salah satu misteri terbesar di dunia arkeologi. Diperkirakan gua-gua ini dipahat dan diukir sekitar tahun 212 sebelum Masehi pada zaman dinasti Qin. Gua Longyu ini sangat berbeda dari gua-gua lainnya. Tidak seperti gua-gua alami yang terbentuk melalui proses alam, gua ini tampaknya dibangun oleh tangan manusia dengan teknologi yang sangat maju pada masanya, bahkan sangat jauh melampaui teknologi yang ada pada zaman itu. Yang membuatnya semakin misterius adalah ukuran dan kompleksitas gua-gua ini. Luas setiap gua saja lebih dari 1000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 30 meter. Luas total area gua ini mencakup lebih dari 30.000 meter persegi. Para ilmuwan pun bertanya-tanya bagaimana orang-orang pada abad sebelum Masehi dapat membangun gua sebesar dan seteliti ini tanpa menggunakan alat berat canggih seperti yang kita miliki sekarang. Gua-gua ini terpisah-pisah dan tidak memiliki lorong penghubung antar satu gua dengan gua lainnya. Di dalam gua-gua tersebut terdapat ukiran-ukiran yang sangat rapi dan terperinci. Banyak yang meyakini bahwa pola-pola tersebut merupakan simbol yang memiliki makna tertentu. Menariknya, pola-pola tersebut memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad ke-500 hingga 800 SM. Bahkan, 7 dari 24 gua yang ditemukan di sana memiliki pola pahatan yang menyerupai rasi bintang Big Dipper yang menambah kesan mistis dari situs ini. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah atau artefak yang bisa menjelaskan siapa yang membangun gua-gua ini atau bagaimana mereka melakukannya. Bagi sebagian penduduk sekitar, gua-gua ini diyakini dibangun oleh manusia dengan bantuan iblis atau kekuatan gaib lainnya. Hingga kini, Gua Longyu tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam sejarah arkeologi. Pada tahun 1513, seorang laksamana dari Kesultanan Ottoman, Ahmed Muhyiddin Piri, atau yang lebih dikenal dengan nama Piri Reis, membuat sebuah peta yang sangat mengagumkan. Peta ini menampilkan kepulauan di Atlantik dan dunia timur, termasuk Jepang, meskipun pada saat itu dunia barat baru menemukan Antartika pada tahun 1773 melalui perjalanan yang dipimpin oleh James Cook dari Inggris. Peta Piri Reis menjadi bahan perbincangan di kalangan ilmuwan karena keakuratannya yang luar biasa. Piri berhasil menggambarkan wilayah-wilayah yang belum diketahui oleh manusia pada masa itu. Peta ini dibuat di atas kulit, dan beberapa bagian peta tersebut menunjukkan ketepatan yang sangat tinggi, yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang kartografer pada abad ke-16 memiliki pengetahuan yang begitu luas? Banyak teori yang bermunculan
untuk menjelaskan keakuratan peta ini. Salah satunya adalah bahwa Piri Reis menggambar peta tersebut dengan bantuan teknologi yang belum ada pada zaman itu, atau bahkan dengan informasi yang diperoleh dari sumber luar angkasa. Teori ini dipopulerkan oleh penulis Erich von Däniken, yang berpendapat bahwa peta tersebut dibuat dengan bantuan alien atau kekuatan gaib yang tak kasat mata. Dalam buku yang ditulis oleh Piri Reis, yaitu Kitab-i Bahri atau buku laut, dia mengaku bahwa dirinya tidak pernah berlayar ke Atlantik. Namun, peta yang dia buat ternyata memiliki pengaruh besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa mendatang. Meski demikian, Piri Reis harus dihukum mati pada tahun 5554 karena menolak mendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Pada tahun 1676, seorang biarawati bernama Suster Maria dari Sisilia, Italia, mengklaim bahwa dirinya dikuasai oleh iblis. Dalam kondisi yang sangat tertekan, Suster Maria menghabiskan sepanjang malam untuk menulis surat-surat yang aneh dan penuh dengan simbol-simbol kuno. Surat-surat tersebut ditulis dengan tinta dan menggunakan alfabet yang sangat tidak biasa, membuat orang-orang pada masa itu tidak mampu memahami isinya. Suster Maria mengaku bahwa dirinya diperintahkan oleh Lucifer untuk menulis surat-surat tersebut. Dalam suratnya, dia mengungkapkan rencananya untuk melawan Tuhan dan hanya melayani iblis. Surat-surat ini terdiri dari berlembar-lembar kertas dan berisi berbagai alfabet yang tidak bisa diterjemahkan pada masa itu. Namun, setelah bertahun-tahun, para peneliti berhasil memecahkan kode dalam surat-surat tersebut. Isi surat yang diterjemahkan mengungkapkan bahwa Suster Maria, meskipun dikuasai oleh iblis, menyebut Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebagai kekuatan yang lebih besar dari iblis itu sendiri. Para ilmuwan modern berpendapat bahwa Suster Maria kemungkinan besar menderita gangguan jiwa, seperti skizofrenia, yang membuatnya mampu berbicara dalam bahasa-bahasa asing dan percaya bahwa dia sedang berbicara dengan iblis. Pada tahun 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Kick menemukan sebuah guci tanah liat yang berusia lebih dari 2000 tahun di wilayah Hujud Rabu, Baghdad. Guci tersebut berisi sebatang besi yang tertutup dalam silinder tembaga. Setelah dilakukan penelitian, para ilmuwan menyimpulkan bahwa benda tersebut mungkin adalah sebuah baterai kuno yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Penemuan ini sangat mengherankan karena pada masa itu, pengetahuan tentang listrik belum ditemukan. Baterai yang ditemukan di Baghdad ini dikenal dengan nama baterai Parthia. Dan setelah percobaan oleh seorang teknisi bernama F.M. Gray, terbukti bahwa benda tersebut mampu menghasilkan tegangan listrik sekitar 1,5 hingga 2 volt. Baterai kuno ini dipercaya digunakan sebagai alat untuk menahan rasa sakit dan mungkin berfungsi sebagai analgesik pada masa itu. Menariknya, sebelum penemuan baterai Parthia, di India sudah ada referensi dalam buku kuno yang berjudul Silpa Sansar, yang menjelaskan prinsip kerja baterai yang sangat mirip dengan baterai kuno di Baghdad tersebut. Buku ini bahkan menceritakan penggunaan baterai dalam zaman pemerintahan Maharaja Rama sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Salah satu penemuan yang paling misterius adalah Kodek Gigas, atau lebih dikenal dengan sebutan Kitab Setan. Kitab ini dianggap sebagai salah satu manuskrip terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Para ahli mengatakan bahwa kitab ini ditulis menggunakan lebih dari 160 kulit binatang dengan berat hampir 75 kg.
terdapat sekitar 320 halaman dalam manuskrip ini, meskipun beberapa lembaran lainnya telah hilang atau sengaja dihilangkan. Legenda mengenai kitab ini sangat menarik. Diceritakan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang biarawan pada abad ke-13 yang melanggar sumpahnya. Sebagai hukuman, biarawan tersebut dikubur hidup-hidup. Namun untuk menghindari hukuman tersebut, ia berjanji untuk membuat sebuah naskah yang akan memuliakan biara dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Saat menyadari bahwa ia tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu, ia meminta bantuan dari iblis. Menurut legenda, iblis setuju untuk menyelesaikan kitab tersebut dalam satu malam. Sebagai gantinya, biarawan itu menyerahkan jiwanya. Sebagai tanda terima kasih kepada iblis, biarawan itu melukis gambar iblis yang sangat besar di dalam kitab tersebut. Secara teknis, jika kitab ini benar-benar ditulis dengan tangan, para ahli memperkirakan bahwa akan diperlukan waktu sekitar 5 tahun untuk menyelesaikan naskah tersebut. Kitab ini kini dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Stockholm dan masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan. Banyak yang mempertanyakan asal-usul kitab ini dan apakah benar biarawan tersebut bersekutu dengan iblis untuk menyelesaikan naskah yang sangat berat ini dalam waktu singkat. Kitab setan ini, dengan berbagai ilustrasi dan simbol-simbol misterius, tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manuskrip kuno. Pada tahun 2000, peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra-mantra sihir. Gulungan misterius ini terkubur bersama jasad manusia yang telah meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Gulungan tersebut diperkirakan berisi kekuatan baik dan jahat dan menampilkan simbol-simbol yang mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Gulungan ini ditemukan di dekat kota yang dulu dikenal dengan nama Kostolak, yang merupakan bagian dari Roma kuno dan diperkirakan berasal dari abad ke-4 Masehi. Para ilmuwan yang memeriksa gulungan ini menemukan tulisan yang menggunakan abjad Yunani dan bahasa Aram, serta sejumlah nama iblis yang terkait dengan wilayah Syiah yang terletak di Timur Tengah. Mantra-mantra ini menggambarkan kekuatan sihir yang diyakini dapat digunakan untuk tujuan tertentu, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Beberapa peneliti menganggap bahwa mantra-mantra tersebut digunakan sebagai upaya untuk memberi kedamaian kepada mereka yang meninggal dengan cara kekerasan, sehingga mereka dapat mendapatkan ketenangan di alam kubur. Hingga saat ini, penelitian lebih lanjut belum dilakukan sepenuhnya untuk mengungkap isi lengkap dari mantra tersebut. Penemuan ini semakin menambah misteri dalam sejarah kepercayaan dan praktik sihir kuno yang ada di dunia. Pada tahun 1901, para penyelam yang sedang mencari barang-barang berharga di kapal Romawi yang tenggelam di sekitar Pulau Antikitera, Yunani, menemukan sebuah benda yang sangat aneh. Benda tersebut berbentuk kotak persegi dengan roda gigi dan prasasti kecil di atasnya. Awalnya, benda ini dianggap sebagai alat kuno untuk memprediksi gerakan benda-benda langit. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, benda ini ternyata merupakan kalkulator mekanik yang sangat maju untuk zamannya. Penemuan ini dikenal dengan nama mekanisme Antikitera, dan para ilmuwan memperkirakan bahwa benda ini dibuat sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme ini sangat canggih, terdiri dari roda gigi yang sangat terperinci dan dirancang untuk menghitung pergerakan planet dan bintang. Beberapa peneliti bahkan mengklaim bahwa alat ini merupakan cikal bakal dari komputer modern. Namun, hingga saat ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai mekanisme ini. Siapa yang membuatnya?
Dari mana asalnya? Dan untuk tujuan apa alat ini digunakan? Para ilmuwan terus melakukan penelitian, tetapi banyak yang skeptis mengenai pemahaman lengkap tentang benda ini. Beberapa ahli sejarah, seperti Alexander Jones dari Universitas New York, menganggap bahwa masih ada banyak masalah dalam penelitian ini yang belum terpecahkan, dan mungkin saja mekanisme Antikythera ini berasal dari kebudayaan kuno yang sangat maju yang menghilang dari sejarah. Juga menantang kita untuk berpikir lebih jauh tentang asal-usul teknologi dan pengetahuan yang kita miliki. Setiap penemuan memiliki cerita yang tidak biasa, dengan spekulasi yang menggugah imajinasi dan menambah warna dalam sejarah peradaban manusia. Apakah penemuan-penemuan ini benar-benar berkaitan dengan kekuatan tak kasat mata, atau hanya hasil dari penemuan yang sangat maju pada zaman mereka? Hanya waktu yang dapat memberikan jawaban pasti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah-kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Namun, jika ada kekurangan atau kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah membaca, dan sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna lainnya.